Tawakal penyempurna ikhtiar. Saudaraku, jika diibaratkan kesusahan adalah hujan dan kesenangan adalah matahari, maka kita memerlukan keduanya untuk bisa melihat indahnya pelangi. Tidak semua dari kita dengan mudah memadukan warna-warni kehidupan menjadi suatu lukisan indah pelangi untuk bisa kita nikmati. Sebagian orang masih harus belajar untuk memikirkan hal-hal baik, jika hal-hal buruk membuat hidup menderita. Hanya ketika seseorang mulai berhasil membebaskan diri dari penilaian dan bisa menerima segala hal apa adanya tanpa penilaian baik buruk, disitulah persepsinya akan mulai mampu melukis kehidupan dengan segala realitas yang ada. Tatkala telah berhasil melukisnya menjadi indah, itulah saat dia mulai bisa menerima kehidupan ini sebagai suatu keindahan sempurna apa adanya. Saudaraku, kehidupan tidak selamanya indah. Terkadang hadir di tengah-tengah kita berbagai macam masalah. Masalah seringkali datang secara tiba-tiba, hadir tanpa diduga, apalagi memberi kabar berita. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Masalah bagaikan hujan yang datang silih berganti dengan cerahnya mentari. Abis hujan terbitlah terang. Abis terang terkadang turunlah hujan. Satu masalah pergi akan hadir kembali masalah lain yang menanti. Saudaraku, apapun masalah kita, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan kita tetaplah bertahan. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah lemah. Sebanyak apapun tetesan air mata kita, jangan pernah larut dalam kesedihan. Karena air mata tidak akan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan kita. Jadikan masalah kita sebagai media komunikasi kita bersama Allah Azza wa Jalla. Adukan beban masalah kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar Dia meringankan beban masalah kita. Jangan putus asa menghadapi sejuta masalah. Karena masih ada Allah Azza wa Jalla yang membuat hati kita tetap tersenyum. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Quran Surah At-Talaq 3. Ayat yang mulia ini menunjukkan barang siapa yang bergantung hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolongnya. Namun sebaliknya, barang siapa bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menolongnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan dibiarkan kepadanya, tidak ditolong oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Mabad Abdullah bin Ukaim al-Juhani radhiyallahu anhu. Ghayatul Maram 297. Saudaraku, seorang muslim yang hidupnya senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla berkeyakinan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla sebagai sebaik-baiknya pelindung merupakan penyempurna ikhtiar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup kekal, yang tidak mati. Quran Surah Al-Furqan 58. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran 173. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kamu akan dianugerahi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut penuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2344. Seorang muslim bila setiap keluar dari rumahnya hendaknya mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudaraku, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Hendaknya saat berada di pagi dan sore hari engkau mengucapkan, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hadis riwayat Al-Nasai dalam Al-Sunan Al-Kubra, Al-Bazar, dan Al-Hakim disahihkan Al-Albani dalam Al-Silsilah Al-Sahihah. No. 227. Terdapat redaksi serupa dari hadits Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa saat tertimpa permasalahan. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan.
maka janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri meski hanya sekejap mata dan perbaikilah seluruh urusanku. Tiadalah yang berhak disembah selain engkau. Hadis Riwayat Abu Dawud No. 5090. Ahmad No. 27898 Ibnu Hibban. Dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' No. 3388. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bertawakal sebagai penyempurna ikhtiar kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan pelangi kehidupan dalam hati kita di setiap badai masalah yang hadir menyapa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.